Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan Silama dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam Yayan Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 20301201. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tugas dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Barat Kontemporer yang mana diampu oleh Dr. Nazar Hussein Hadi Pramatawiba MPhil, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu filsuf dari Jerman yang sangat kontemporer yang biasa kita kenal dengan Habermas. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah poinnya, yang mana kita akan membahas persoalan biografi daripada Jürgen Habermas, kemudian Habermas dan teori kritis, Habermas tradisi dan refleksi kritis, batas-batas hermeneutika biasa, kemudian Habermas dan hermeneutika kritisnya. Kemudian masuk kepada kesimpulan. Jadi kita masuk kepada biografi Jürgen Habermas. Sebelum kita mentelaah lebih jauh, lebih dalam mengenai pemikiran-pemikiran beliau, sudah tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu biografi daripada Jürgen Habermas ini. Nah, Jürgen Habermas ini lahir di kota Düsseldorf, Jerman pada 18 Juni 1929. Ia menempuh studi di Universitas Göttingen dengan fokus studi sastra Jerman filsafat dan ikut serta dalam kuliah-kuliah ekonomi dan psikologi. Universitas Bonn ia juga belajar filsafat, dan pada tahun 1954 ia berhasil meraih gelar doktor filsafat pada usia 27 tahun. Setelah lulus, Habermas bergabung dengan mazhab Frankfurt dan menjadi asisten Adorno pada tahun 1956. Ia menjabat sebagai profesor filsafat di Universitas von Goethe, Frankfurt pada tahun 1964. Nah, Habermas ini adalah seorang yang prioritaskan pada hermeneutik, tetapi lebih dikenal dengan seorang teoretikus sosial dan filsuf terkemuka di Jerman. Sebagai peneliti dan akademikus merupakan dua peran ganda yang ia lakukan di Jerman. Sebagai seorang teoretikus sosial, Habermas memfokuskan pada problem komunikasi intersubjektif dan menjadi pusat perhatian Habermas yang dikenal sebagai seorang filsuf kelas dunia. Nah, beliau ini pada masa kecilnya memiliki dua pengalaman, yaitu yang pertama, akibat serangkaian operasi atas bibir sumbinya yang menanjamkan kesadarannya bahwa ia memiliki pengalaman yang traumatis tentang kesaling tergantungan antar manusia. Kemudian yang kedua, saat pertama masuk kuliah, ia kerap diejek teman-temannya karena sulit dalam hal berkomunikasi. Dikarenakan bibir sumbingnya ini yang berdampak langsung pada proses pengucapan lisan. Nah, sehingganya dengan latar belakang inilah maka Habermas lebih percaya akan keunggulan bahasa tertulis daripada lisan. Nah, beliau ini tentu ada beberapa yang mempengaruhi daripada pemikiran-pemikiran beliau, yaitu pengaruh terhadap pemikiran Habermas ini sudah terlihat sejak pada pemikir pragmatisme. Para tokoh pragmatis ini muncul sejak masa Habermas pada tahun 1960-an. Salah satu guru yang mempengaruhi dirinya adalah Karl Otto Appel, yang memintanya untuk mempelajari karya-karya para tokoh pragmatisme Amerika seperti John Dewey, James dan Peirce. Dari pengaruh filosof pragmatisme inilah Habermas menciptakan beberapa gagasan, diantaranya yaitu komunikasi bebas paksaan, pembentukan konsensus atau komunikasi intersubjektif.
Nah, pemikiran Habermas juga sangat dipengaruhi oleh beberapa tokoh seperti Max Weber, Austin, dan juga Wittgenstein II. Misalnya pemikiran dari Max Weber, Habermas meminjam konsep diferensiasi nilai. Sedangkan dari Austin dan Wittgenstein, Habermas banyak dipengaruhi oleh teori bahasa. Selain pemikiran dari tokoh-tokoh tersebut, pemikiran Habermas juga dipengaruhi oleh pemikiran Kohlberg dan Fichte. Nah, dari kedua tokoh inilah Habermas cenderung mengambil konsep tentang dari pemikiran ini Habermas cenderung mengambil konsep tentang perkembangan moral. Habermas mempunyai suatu komitmen yang dapat dilihat dari sebuah karyanya. Dalam karya tersebut berisi komitmen terhadap keadaan sosial, dukungan atas kesetaraan sosial, pemeliharaan kepentingan umum, dan komitmennya yang tinggi atas pelaksanaan demokrasi. Nah, mungkin itu adalah salah satu dibilang peristiwa singkat yang saya cantumkan dalam tulisan saya, yaitu tentang biografi Jurgen Habermas. Nah, beliau juga ini merupakan, selain dia menulis karya penting dalam filsafat dan ilmu sosial kemanusiaan yang sangat produktif, Habermas juga melakukan banyak perdebatan penting dalam filsafat dengan beberapa tokoh seperti dengan Gadamer, Niklas Luhmann, Jacques Derrida, Michael Foucault, Cardinal Ratzinger. Nah, pemikiran Habermas secara langsung atau tidak langsung dibahas dalam teologi, karena dalam beberapa kesempatan Habermas melakukan diskusi dengan beberapa teologi Kristiani, yaitu salah satunya Edward Schleiermacher, Helmut Pockert, dan Michael Tennyson. Boleh dikatakan Habermas ini adalah contoh seorang filsuf yang mengembangkan teorinya langkah demi langkah dalam perdebatan dengan para teoretikus lain. Di tahun 80-an ia memutuskan perhatiannya pada etika diskursus, dan dengan minatnya pada filsafat politik John Rawls, ia mengembangkan teori demokrasi deliberatif dalam karyanya Fakistat and Galtum. Nah, setelah pensiun dari kedudukannya di Frankfurt, Habermas tinggal di Starnberg dan masih aktif menulis komentar-komentar politis. Ia menulis berbagai topik seperti tentang rekayasa genetik, terorisme, penyatuan kembali Jerman, dan kosmopolitanisme, dan juga tentang masyarakat pasca sekuler. Nah, itu adalah biografi singkat yang saya cantumkan dalam tulisan saya, kemudian saya sampaikan di video ini. Kemudian kita masuk kepada pemikiran beliau tentang teori kritisnya. Nah, Habermas Frankfurt merupakan sebuah mazhab yang memiliki metode khusus dalam berteori yang dikenal dengan teori kritis. Nah, teori kritis merupakan sebuah term yang secara khusus diaplikasikan kepada pendekatan filosofis mazhab Frankfurt. Nah, beliau adalah salah satu daripada filosof mazhab ini, yaitu mazhab Frankfurt ini. Habermas mengkritik dengan tajam bahwa Marx membabi buta terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar lewat teorinya tentang ekonomi kapitalis, yang mana mereka dipaksa bekerja melebihi batas wajar agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebuah teori Marx dan lebih besar. Dari sebuah teori Marx ini tentang kapitalis, Habermas mulai mengkritisi bahwasanya memang secara tidak sadar kaum proletar dipaksa untuk bekerja terus-menerus, tetapi sebaliknya kaum proletar akan mendapatkan gaji yang menjadi konsekuensinya terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Habermas menambahi bahwa manusia yang bekerja atau kaum proletar ini tidak lain adalah sebuah aktualisasi dirinya terhadap alam atau dunia. Adanya kaum proletar merupakan salah satu fakta
bahwa peradaban manusia sudah sampai pada tingkatan mendeterminasi alam, bukan lagi dideterminasi oleh alam. Nah, itu adalah salah satu teori kritisnya yang mana berdampak pada mazhab ini, yaitu mazhab Frankfurt ini. Kemudian tradisi dan refleksi kritisnya. Habermas dikenal sebagai teoretikus kritis yang mengkritisi berbagai permasalahan sosial, khususnya teori sosial Karl Marx ini tentang kapitalis. Yang mana teori kritisnya ini Habermas layak dimasukkan sebagai seorang hermeneutis karena dengan sebuah analisis kritisnya terhadap permasalahan sosial masyarakat. Meskipun memang Habermas tidak secara spesifik membahas tentang hermeneutika sebagai filsafat. Selain kritiknya kepada berbagai teori sosial, teori hermeneutik kritis Habermas nampak pada sebuah perang pena estafet dengan sang gurunya, yaitu Hans Georg Gadamer. Perdebatan atau kegiatan saling kritik pena Habermas dimulai dari esai panjang Habermas yang berjudul Zur Logik der Sozialwissenschaften di tahun 1967 yang mengkritisi esai Gadamer, yang mana langsung dijawab oleh Gadamer pada tahun yang sama pula. Retorik, hermeneutik, and ideologi kritik. Kemudian dijawab lagi oleh Habermas lewat esai Der Universalitatsanspruch der Hermeneutik pada tahun 1970. Nah, kritik estafet ini kemudian berakhir pada tanggapan Gadamer atas Habermas dengan melontarkan esai yang berjudul Replik pada tahun 1971 dan Wehret and Method pada tahun 1972. Secara hermeneutik, teori universalitas Gadamer merujuk pada pandangan ontologis, berbeda dengan Habermas yang memandang hermeneutika secara epistemologis. Yang mana antara ontologis dan epistemologis hermeneutika Gadamer dan Habermas ini dua hal yang sangatlah berbeda, maka tidak heran bahwa hermeneutika ontologis Gadamer ini mendapatkan kritikan tajam dari hermeneutik epistemologis Habermas yang terkenal sebagai hermeneutika kritis atau depth understanding. Karena memang pemahaman hermeneutika secara ontologis dan epistemologis ini memang sangatlah berbeda. Ya, dalam hal ini dia mencontohkan ini mengenai tentang pemilihan otoriter dapat menguasai pengetahuan, tradisi otoritas dan bahkan sebuah pemikiran kognitif dan dari masyarakat. Berbagai narasi-narasi yang diucapkan penguasa yang berupa kata-kata represif. Dalam hal ini menurut Habermas, bahasa tidaklah bersifat netral, bahasa tidak selalu objektif. Bahasa dapat saja menjadi medium kekuasaan dan menciptakan sebuah narasi-narasi untuk kepentingan penguasa tertentu. Maka dengan mengambil sudut pandang ontologis dalam hermeneutika, maka terdapat batas-batas tertentu dalam artian keobjektifan hermeneutika. Nah, kemudian inilah masuk di mana pemikiran beliau selanjutnya, yaitu batas-batas hermeneutika biasa. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwasanya hermeneutika Gadamer dan yang bersifat ontologis ini, maka hermeneutika ontologis menganut paham universalitas. Dengan hermeneutika ini terdapat batasan-batasan yang tidak cukup, yang tidak dapat dicapai oleh hermeneutika jenis ini. Karena menurut Gadamer, sebuah pengetahuan tentang apapun bertolak belakang dari sebuah horizon pemahaman tertentu yang menjadi pemahaman, maka semua jenis pengetahuan mengalami masalah hermeneutis dan menjadikannya bersifat universal. Teori ini, penemuan ini atau tesis ini mendapat perhatian dan kritikan dari Habermas, yang mana menurutnya memang semua pengetahuan mengalami masalah hermeneutik
tetapi hermeneutik universal mendapatkan batasan-batasan dalam konteks dan keadaan tertentu. Yang mana dalam konteks sekarang pemahaman seorang saintis dan seorang sosialis sangatlah berbeda. Contohnya, orang saintis memahami Al-Quran kebanyakan secara tekstual dan positivistik, berbeda dengan orang sosialis yang memahami Al-Quran lebih tendensi ke arah kontekstual. Contoh lain, untuk mendapatkan kelemahan atau batasan-batasan dari hermeneutika Gadamer ini, ketika seorang sastrawan dan orang awam memahami sebuah teks puisi, maka akan berbeda dalam memahaminya. Pasti seorang sastrawan dapat memahami keindahan kalimat atau bahasa dan lain sebagainya, berbeda dengan orang awam yang memahami sebuah teks puisi dengan pemahaman yang tekstualitas atau biasa saja. Nah, masuk kepada pemikiran beliau tentang hermeneutika kritis. Seperti apa yang telah kita lihat bahwa Habermas mengkritik teori hermeneutika Gadamer yang lain karena Habermas memiliki pendirian sendiri tentang hermeneutika. Faktanya bahwa konsep hermeneutika dari Schleiermacher sampai Gadamer memiliki batasan ketika berhadapan dengan sebuah komunikasi yang berlainan antara teks dan konteks, antara penulis dan penafsir yang menjadi jurang yang memutus antara keduanya. Nah, Habermas dengan hermeneutika kritis ini lebih konsen pada sisi epistemologi dan si pemuat teks. Lebih jelasnya bahwa ketika hermeneutik ontologis ini hanya mementingkan dalam hal ini sebuah teks, seorang penafsir yang menafsirkan teks, hermeneutika kritis hadir untuk memperjelas apa yang diinginkan dan dimaksudkan seorang penulis teks akan sebuah teks yang dihasilkannya. Karena menurut Habermas, seringkali seorang penulis atau pembuat teks tidak mengetahui maksud sebenarnya dari teks yang ia ciptakan dalam bentuk tulisan. Maka antara teks dengan pembuat teks terdapat jurang pemisah makna yang disebut sebagai distoris makna sistematis. Nah, terdapat beberapa perbedaan antara hermeneutik biasa yang universal seperti Gadamer sebelumnya dengan hermeneutika kritis dari Habermas ini. Yang pertama, hermeneutika biasa itu bersifat mereproduksi makna yang dimaksud oleh si penulis teks dan bertujuan agar pembaca memahami teks. Hal ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika biasa terlalu subjektif. Sifatnya berprasangka yang mengandung kebenaran. Sedangkan hermeneutika kritis bersifat membebaskan penulis teks dari distorsi atau bias makna yang ia ciptakan secara tidak sadar melalui teks. Nah, tujuannya adalah memahami seorang penulis dengan teksnya sendiri. Habermas memberikan contoh dari cara kerja dari hermeneutika kritis ini melalui dua objek. Pertama, kritik ideologi Marx yang tadi, kemudian kedua, psikoanalisis dari Freud. Nah, dalam kacamata seorang Habermas ini, teori Marx tentang ekonomi kapitalis tidak hanya berupa teori yang mengandung sebuah fakta belaka, tapi juga ia melihat ada sebuah kepentingan terselubung dari teori tersebut. Nah, Habermas mencoba meminjam bahasa Jacques Derrida tentang dekonstruksi menggunakan teori hermeneutika kritisnya. Dengan menggunakan metode ini, Habermas mengkritik teks Marx secara definitif, teori ekonomi kapitalis yang menurutnya telah mengalami distorsi sistematis yang tidak disadari oleh Marx sendiri. Ya. Terdapat beberapa perbedaan antara hermeneutik dalam menurut Marx,
yang mana di sini di dalam kacamata Habermas ini Marx tentang ekonomi kapitalisnya, bahwasanya kritik pertama Habermas itu dilanturkan kepada Habermas kepada Marx yang berbunyi bahwa yang menentukan suprastruktur atau hukum politik dan budaya adalah infrastruktur atau basis ekonomi. Menurut Habermas, hal ini sudah tidak berlaku lagi karena pada kenyataannya suprastrukturlah yang menentukan infrastruktur. Nah, teks kedua yang dikritik oleh Habermas adalah mengenai pertentangan kelas atau pemilihan kelas antara kaum borjuis dan proletar. Menurut Marx, kelas borjuis selalu melakukan penindasan atas kaum proletar melalui sistem ekonomi kapitalis. Berbeda dengan Habermas, bahwa dalam era sekarang pertentangan kelas sudah tidak ada, karena dalam masyarakat modern tidak ada lagi sistem kelas atau borjuis dan proletar. Kedua kelas ini melakukan asimilasi atau stratifikasi sosial. Dari upaya dekonstruksi ideologi Marx, terdapat beberapa fakta menarik dengan melucuti teori Marx tentang kapitalisme ini. Habermas bermaksud melakukan emansipasi terhadap teori tersebut. Yang mana Habermas menemukan fakta bahwa pada dasarnya teori Marx ini hanya sebuah batas teori belaka yang mana tidak mengandung aspek praksis. Habermas hanya ingin menerapkan sebuah ideologi dan mazhab kritisnya yang menyesuaikan antara aspek teoritis dengan aspek praktisnya. Teori hanya sebuah hipotesis yang perlu diuji ulang kebenarannya lewat fakta yang diartikan sebagai dimensi praksisnya. Habermas dalam hal ini bermaksud untuk mengawinkan antara dimensi teoritis dengan praksis lewat hermeneutika kritisnya. Ya, itulah daripada pemikiran beliau, yang mana di sini dapat kita simpulkan bahwa memang Habermas merupakan salah satu tokoh aliran filsafat kritis yang berusaha menjembatani kesenjangan makna antara penulis dan penafsir lewat konsep hermeneutika kritisnya. Nah, dengan adanya metode khusus ini, Habermas ingin menghilangkan atau setidaknya mengurangi penafsiran yang relatif karena faktor distorsi teks yang sistematis, seperti halnya teks dari Marx tentang kapitalis. Dari kritik ideologi Marx ini, nampak sekali bahwa Habermas menerapkan prinsip dari filsafat masa Frankfurt, yaitu teori kritis, emansipasi ilmu pengetahuan, dan mengintegralkan aspek dan teori dan praktis. Ya, jadi ideologi masa Frankfurt ini sangat jelas teraktualisasi dalam kritik ideologi dan psikoanalisis Freudianism. Dengan pengaturan ketiga hal ini dimaksudkan agar dalam kajian hermeneutika, terutama dalam teks, tidak lagi terjadi sebuah kesalahpahaman atau terjadi ketidaksesuaian yang ini kita bisa sering dengar missing antara penulis dan penafsir. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan lewat video ini mengenai tentang George Hadamir dengan teorinya, yaitu hermeneutika kritis, yang mana beliau yang merupakan mazhab Frankfurt yang dikenal dengan orang-orang yang sangatlah kritis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketika ada kurangnya, saya mohon maaf. Ketika ada kritik yang dibangun untuk membangun saya lebih baik lagi ke depan, mungkin saya harap itu kritikan itu akan saya ambil untuk menjadi pelajaran saya ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.